Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Andre Artari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai analisis ciri-ciri dan penggunaan bahasa pada pantun, syair, serta gurindam. So, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita mulai dari menganalisis ciri-ciri dan penggunaan bahasa pada pantun. Di sini sudah ada dua jenis pantun yang akan kita analisis. So, kita tampilkan saja langsung ciri-ciri pada pantun. Nah, kita mulai analisis dari ciri yang pertama, yaitu terdiri atas 4 larik atau baris dalam sebait. Perhatikan nomor di samping pantun tersebut, teman-teman. Jadi, itu adalah nomor jumlah baris dalam baitnya. Kemudian, tanda merah itu menandakan bahwa dia satu bait. Jadi, di sini ada 2 bait pantun. Yang kedua, di situ tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi perhatikan bait pertama, baris pertama. Kalau tuan bawa keladi. Oke, kita akan analisis suku katanya. Yang diberi tanda merah, garis merah tersebut merupakan pembagian dari suku kata. Kalau ada 2 suku kata, tuan ada 2, bawa ada 2, keladi ada 3. Jadi semuanya jadi 9 suku kata pada baris pertama, bait pertama. Supaya lebih paham, kita lanjut analisis ke baris yang kedua. Bawakan juga si pucuk rembung. Oke, perhatikan di situ yang diberi tanda berwarna merah itu merupakan pembagian dari suku kata. Bawakan ada 3 suku kata, juga 2 suku kata, si 1 suku kata, pucuk 2 suku kata, rembung 2 suku kata. Sehingga pada baris kedua ini ada 10 suku kata. Dari analisis baris pertama dan kedua dapat disimpulkan suku kata terdiri dari 8 sampai 12. Oke, teman-teman, sisanya silahkan kalian gunakan untuk latihan. Kita lanjut ke ciri yang ketiga. Pantun bersajak akhir ABAB atau AAAA. Nah, perhatikan di situ ada 2 bait pantun. Bait pertama bersajak ABAB dan bait kedua bersajak AAAA. Alasan bait pertama bersajak ABAB adalah baris pertama dan ketiga memiliki akhir yang sama dan baris kedua dan keempat memiliki akhir yang sama, GG. Kemudian untuk bait yang kedua, di situ semua akhir pada setiap barisnya itu berbunyi sama sehingga diberikan sajak AAAA. Nah, apabila nanti kalian menemukan pantun dan akhir baris dalam sebait itu misalkan tidak A, selain A, misalkan G atau M, tetap kalian harus memberikan sajak AAAA. Ciri yang keempat pada pantun itu terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, ciri keempat, kelima, dan keenam berkaitan, sehingga kita bahas bersamaan. Oke, ciri kelima, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Oke, ini adalah sampirannya. Dan ciri keenam, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Oke, ini adalah isi pantun. Penggunaan bahasa pada pantun biasanya menggunakan kalimat majas atau gaya bahasa. Di samping itu juga menggunakan kalimat tanya, kalimat saran, ajakan, larangan, dan lain-lain. Contohnya di sini ada pada bait pertama, baris terakhir, di situ ada penggunaan kalimat tanya. Lanjut, kita analisis ciri-ciri dan penggunaan bahasa pada syair. Berikut ciri-ciri syair, kita mulai dari yang pertama. Setiap bait terdiri atas 4 larik. Oke, perhatikan syair tersebut teman-teman. Jadi pada syair itu terdapat 2 bait dan masing-masing bait terdapat 4 larik atau baris. Lanjut ke ciri yang kedua, setiap bait merupakan satu kesatuan yang menceritakan suatu kisah. Jadi di sini pada contoh syair ini teman-teman ada 2 bait, yang mana bait pertama dan kedua ini nyambung. Jadi bait pertama dan kedua ini merupakan satu kesatuan yang menceritakan suatu kisah.
Yang ketiga, semua baris merupakan isi. Jadi dalam syair teman-teman, dari baris pertama sampai baris keempat dalam sebait itu merupakan isi. Dalam syair tidak ada namanya sampiran. Yang keempat, sajak akhir tiap baris selalu sama, AA, AA. Oke teman-teman, jadi pada contoh syair ini, dalam dua bait ini sajak akhirnya sama, AA, 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 AA. Kalian perhatikan kata terakhir di situ pada bait pertama AA, AA, kemudian pada bait kedua I. Jadi dari baris pertama sampai keempatnya itu bunyi akhirnya I, dan tetap di baris sajak AA, AA. Yang kelima, jumlah suku kata setiap baris 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Oke, perhatikan teman-teman, kita coba analisis baris yang pertama. Wahai Ananda kekasih Bunda, kita mulai dari analisis katanya dulu. Jadi yang diberi tanda merah itu adalah kata. Dan bisa kita lihat di sini ada 4 kata. Wahai Ananda kekasih Bunda, ada 4 ya. Kemudian kita lanjut ke suku katanya. Hai, 2, Ananda, 2 suku kata, kekasih, 3 suku kata, Bunda, 2 suku kata. Jadi pada baris pertama ini ada 9 suku katanya. Yang keenam, isi syair berupa nasihat, petuah, cerita, lukisan peristiwa, pengajaran, ataupun mistik. Oke teman-teman, dari contoh syair yang sudah tersedia, dari judulnya saja kita sudah tahu ya, bahwa isinya itu mengenai nasihat untuk taat kepada orang tua. Oke, itu aja teman-teman analisis ciri-ciri syair. Sekarang kita analisis penggunaan bahasa pada syair. Nah, sama halnya dengan pantun, syair juga menggunakan gaya bahasa, kemudian gaya bahasa atau majas, kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, ajakan, dan lain-lain. Kita ambil contoh di sini pada kalimat kedua, bait pertama, janganlah durhaka kepada ibu bapak. Jadi itu merupakan kalimat larangan yang tidak memperbolehkan seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Dan yang terakhir kita akan analisis ciri-ciri dan penggunaan bahasa pada gurindam. Berikut contoh gurindam, ada gurindam 12 dan berikut adalah ciri-ciri gurindam. Kita mulai dari yang pertama, gurindam terdiri atas 2 baris dalam sebait. Oke, perhatikan contohnya teman-teman. Jadi ini adalah baris dan bait dalam gurindam. Ciri yang kedua, tiap baris memiliki 10-14 suku kata. Oke, perhatikan yang diberi garis merah teman-teman, itu adalah suku kata pada gurindam. Oke, udah jelas ya. Jadi kita lihat baris pertama, bait pertama. Barang siapa tiada memegang agama. Oke, kita analisis. Mulai dari barang, ada 2 suku kata. Siapa, 2 suku kata. Tiada, 2 suku kata. Memegang, 3 suku kata. Agama, 2 suku kata. Jadi di situ ada 11 suku kata pada baris pertama. Lanjut ke ciri yang ketiga, tiap baris memiliki irama atau sajak yang sama, AA, BB, CC, dan seterusnya. Oke, perhatikan contoh gurindam ini teman-teman. Di sini ada 6 bait. Jadi kita lihat di sini sudah diberikan sajak. Jadi yang pertama AA, BB, CC, DD, EE, dan FF. Yang keempat, satu bait gurindam merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, di sini maksudnya baris pertama dan baris kedua itu saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Ciri yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Perhatikan bait pertama teman-teman, kalimat pertama atau baris pertama, barang siapa tiada memegang agama, di situ kalimatnya mengandung masalah atau perjanjian. Yang keenam, baris kedua berisi jawaban akibat masalah atau perjanjian dari baris pertama. Jadi semua baris kedua dalam setiap bait adalah jawaban dari baris pertama dalam setiap baitnya ya teman-teman. Dan yang terakhir, ketujuh, isi gurindam berupa nasihat, filosofi hidup, dan kata-kata mutiara. Pada contoh gurindam ini teman-teman, itu isinya nasihat, filosofi hidup, dan kata-kata mutiara.
Penggunaan bahasa pada gurindam teman-teman pada umumnya sama dengan pantun dan syair, yaitu menggunakan kalimat majas atau gaya bahasa, kalimat larangan, nasihat, ajakan, dan lain-lain. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan singkat mengenai analisis ciri-ciri dan penggunaan bahasa pada pantun, syair, serta gurindam. Semoga kalian mengerti dan semoga bermanfaat. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.